Sahabat-sahabat Rasulullah, sikap wara yang tak sanggup dilukiskan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Abu Bakar mempunyai seorang hamba sahaya yang bekerja untuknya. Abu Bakar makan dari hasil kerjanya. Suatu hari hamba sahaya itu pulang membawa sesuatu, maka Abu Bakar makan darinya. Berkatalah hamba sahaya itu kepadanya, "Tahukah engkau apa itu?" Abu Bakar balik bertanya, "Apa?" Dia menjawab, "Aku tadi berpura-pura menjadi dukun untuk seseorang pada masa jahiliyah. Padahal aku tidak menguasai perdukunan. Aku hanya menipunya, lalu dia memberiku imbalan. Itulah apa yang sekarang engkau makan." Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Dia mengeluarkan, memuntahkan segala apa yang ada di dalam perutnya. Dari Zaid bin Urqam radhiyallahu an, ia berkata, Abu Bakar memiliki seorang hamba sahaya yang bekerja untuknya. Pada suatu malam, dia membawa makanan. Abu Bakar memakan satu suapan, maka hamba sahayanya berkata, "Mengapa malam ini engkau tidak bertanya kepadaku, padahal biasanya engkau selalu bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Aku sedang lapar." "Dari mana engkau mendapatkan ini?" Dia bercerita, "Pada zaman jahiliyah, aku melewati suatu kaum. Aku meruqyah untuk mereka, lalu mereka menjanjikan sesuatu kepadaku. Di hari ini, aku melewati mereka. Mereka sedang melangsungkan pesta pengantin, maka mereka memberiku imbalan." Abu Bakar berkata, "Engkau hampir mencelakakanku." Lalu Abu Bakar memasukkan tangannya ke tenggorokannya dan dia mulai mengeluarkan isi perutnya. Namun suapan itu tidak keluar. Maka seseorang berkata kepadanya, "Apa yang engkau makan tidak keluar kecuali dengan air." Maka Abu Bakar meminta segelas air. Lalu dia mulai minum dan muntah mengeluarkannya. Seseorang berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu. Semua ini hanya demi satu suapan." Abu Bakar menjawab, "Kalau ia tidak keluar kecuali bersama nyawaku, niscaya aku tetap mengeluarkannya." Kelembutan hati dan tangisan Abu Bakar. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Mari kita pergi menemui Ummu Aiman. Kita mengunjunginya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya." Ketika keduanya tiba di sana, Ummu Aiman menangis. Keduanya berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Ummu Aiman menjawab, "Aku tidak menangis karena aku mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit." Maka hal itu membuat keduanya menangis, lalu mereka semua menangis. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata dalam hadis hijrah yang panjang. Di dalamnya disebutkan, kemudian Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya. Di sana dia salat dan membaca Al-Quran, sehingga kaum wanita dan anak-anak, kaum musyrikin tertarik kepadanya. Mereka mengagumi dan melihatnya. Abu Bakar sendiri adalah seorang laki-laki yang banyak menangis. Jika dia membaca Al-Quran, maka air matanya tidak terkendali. Zuhud Abu Bakar terhadap dunia dan keindahannya yang fana. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, bahwa Abu Bakar radhiyallahu an meminta air, lalu seseorang datang membawa bejana berisi air dan madu. Ketika mendekatkannya ke mulutnya, dia menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Kemudian dia diam, sedangkan yang lain tetap menangis. Kemudian dia kembali lalu menangis sampai-sampai mereka menduga tidak kuasa beratnya
kepalanya. Kemudian dia mengusap wajahnya dan tersadar. Mereka bertanya, "Apa yang membuatmu menangis seperti itu?" Abu Bakar menjawab, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat beliau mendorong sesuatu dan beliau berkata, 'Menjauhlah engkau dariku, menjauhlah engkau dariku.' Padahal aku tidak melihat apapun. Maka aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku melihatmu mendorong sesuatu, padahal aku tidak melihat siapapun.' Beliau menjawab, 'Di dunia ini menampakkan diri dengan apa yang ada padanya.' Maka aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah dariku.' Maka ia pun menjauh. Dunia berkata, 'Demi Allah, jika engkau bisa luput dariku, orang yang datang sepeninggalanmu tidak akan sanggup menghindariku.' Abu Bakar berkata, 'Maka aku khawatir dunia menimpaku.' Itulah yang membuatku menangis." Pengiriman pasukan Usamah radhiyallahu an. Tidak sedikit kabilah-kabilah Arab yang murtad pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu an, seperti domba-domba tanpa pengembala. Madinah al-Munawwarah menurut ungkapannya menjadi lebih sempit daripada cincin. As-Siddiq radhiyallahu an memulai khilafahnya yang penuh berkah dengan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu an yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pelajaran kepada kabilah Quda'ah yang memberikan loyalitas kepada Romawi dalam memerangi kaum muslimin. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pasal tentang pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid yang telah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke Takum al-Balqa di bumi Syam, di mana Zaid bin Harisah, Ja'far dan Ibnu Rawahah gugur sebagai Zaid di sana, sehingga pasukan ini menyerang daerah-daerah tersebut. Maka pasukan ini berangkat, dan sesampainya di Al-Juruf, di tempat ini mereka mendirikan tenda. Di antara pasukan Usamah ini terdapat Umar bin Khattab. Ada yang berkata juga Abu Bakar, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menariknya kemudian untuk menjadikannya sebagai imam sholat. Pasukan ini tetap berada di sana ketika mereka mendengar sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan perkaranya menjadi sangat genting. Keadaannya membahayakan. Kemunafikan di Madinah menguat. Para kabilah yang tinggal di sekitar Madinah mulai murtad. Sebagian yang lain menolak membayar zakat. Salat Jumat tidak lagi didirikan selain di Mekah dan Madinah. Juwaid bin Bahrain adalah desa pertama yang mendirikan salat Jumat setelah manusia kembali ke jalan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Kabilah Saqif di Taif tetap teguh di atas Islam. Mereka tidak meninggalkannya dan tidak murtad darinya. Yang penting adalah bahwa ketika perkara-perkara ini terjadi, para sahabat mengusulkan kepada As-Siddiq agar tidak memberangkatkan pasukan Usamah, karena pasukan itu diperlukan untuk perkara yang lebih penting. Di samping itu, pasukan tersebut disiapkan pada saat kondisi masih normal. Di antara orang-orang yang mengusulkan hal itu kepada Abu Bakar adalah Umar bin Al-Khattab. Namun Abu Bakar menolak semua itu. Dia tetap bersikukuh memberangkatkan pasukan Usamah. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membuka simpul yang telah diikat kuat oleh Rasulullah SAW. Seandainya burung menyambar kita dan binatang buas menyerbu Madinah, seandainya anjing-anjing berlari di kaki-kaki para ummul mukminin, aku tetap akan memberangkatkan pasukan Usamah." Lalu Abu Bakar memerintahkan para penjaga untuk bersiap siaga di sekitar Madinah. Berangkatnya pasukan Usamah membawa kemaslahatan besar
dalam kondisi seperti itu. Tidaklah pasukan ini melewati sebuah perkampungan orang-orang Arab, kecuali mereka ketakutan. Mereka berkata, pasukan seperti ini tidak meninggalkan sarangnya kecuali mereka memiliki cadangan yang sangat kuat. Lalu pasukan ini tinggal selama 40 hari. Ada yang berkata 70 hari. Kemudian mereka pulang dalam keadaan selamat dan membawa harta rampasan perang. Setelah itu, Abu Bakar kembali memberangkatkannya bersama pasukan yang lain untuk memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Abu Bakar radhiyallahu an menemui pasukan Usamah. Dia melepas mereka dan mengantarkan mereka dalam keadaan berjalan kaki. Sedangkan Usamah berkendara dan kendaraan Abu Bakar sendiri dituntun oleh Abdurrahman bin Auf. Usamah berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah engkau berkendara atau aku turun?" Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, jangan turun. Demi Allah, aku tidak berkendara. Tidak mengapa kalau aku berjalan kaki sesaat di jalan Allah." Orang yang berperang mendapatkan 700 kebaikan dengan orang setiap langkahnya. Ia dituliskan untuknya 700 derajat, ditingkatkan untuknya, dan 700 keburukan diangkat darinya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada Usamah, "Jika engkau berkenan meninggalkan Umar untuk membantuku," maka Usamah mengizinkan. Selanjutnya As-Siddiq radhiyallahu an membekali pasukan dengan sebaik-baik bekal, meletakkan dasar-dasar penting peperangan, di mana sejarah tidak mengetahui dasar-dasar yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih mulia kecuali dalam Islam. Abu Bakar radhiyallahu an berdiri dan berkata kepada mereka, "Wahai manusia, berdirilah. Aku mewasiatkan 10 perkara kepada kalian. Jagalah ia dariku. 1. Jangan berkhianat. 2. Jangan menggelapkan harta rampasan perang sebelum ia dibagikan. 3. Jangan bertindak curang. 4. Jangan mutilasi. 5. Jangan membunuh anak-anak, orang tua, lanjut usia, dan wanita. 6. Jangan memotong pohon kurma. 7. Jangan membakarnya. 8. Jangan menebang pohon perkebunan berbuah. 9. Jangan menyembelih domba atau sapi atau unta kecuali untuk makan. Dan 10. Kalian akan melewati suatu kaum yang berkonsentrasi di dalam tempat-tempat ibadah mereka, maka biarkanlah mereka dalam urusannya." Pasukan Usamah radhiyallahu an bergerak dalam jaminan Allah demi mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah pasukan ini melewati sebuah kabilah yang hendak murtad kecuali mereka berkata, "Jika kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, niscaya pasukan seperti ini tidak akan berangkat dari sisi mereka. Kita biarkan sampai mereka bertemu dengan orang-orang Romawi. Jika orang-orang Romawi menang, kita tidak perlu melawan mereka. Tetapi jika Usamah menang, Islam tetap kuat." Dengan karunia Allah, pasukan Usamah menang. Pasukan ini mengalahkan dan membunuh musuh. Pasukan ini pulang dalam keadaan selamat, sehingga kabilah-kabilah Arab tetap berpegang kepada Islam. Itulah kasih sayang Islam kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sampai dalam peperangan yang tidak tunduk kepada undang-undang iman dan akhlak. Ini adalah sebuah potret. Kami menyuguhkannya kepada siapa yang berkata bahwa Islam tersebar dengan kekerasan dan teror. Sikap As-Siddiq radhiyallahu an dalam memerangi orang-orang murtad. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, ketika berita wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar ke seluruh penjuru negeri, banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad dari Islam dan menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar bersiap-siap memerangi mereka.
tetapi Umar dan lainnya mengusulkan agar tidak memerangi mereka. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menolak membayarkan seutas tambang yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan berjuang melawan mereka karenanya." Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana engkau memerangi mereka, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah melindungi dirinya dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya, sementara hisabnya atas Allah." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, jika mereka menolak membayarkan seekor anak domba betina dalam sebuah riwayat seutas tali yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku memerangi mereka karenanya. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat." Umar berkata, "Selanjutnya aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Maka aku yakin bahwa ia adalah kebenaran." Di antara yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bujuklah manusia dan bersikap lembut kepada mereka." Maka Abu Bakar menjawab, "Aku berharap engkau menolongku, tetapi justru engkau melemahkanku. Apakah engkau ini orang yang sombong di masa jahiliyah dan penakut dalam Islam? Wahyu telah terputus, agama telah sempurna. Apakah ia akan dikurangi sementara aku masih hidup? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kecuali dengan haknya, dan di antara haknya adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Demi Allah, seandainya orang-orang meninggalkanku seluruhnya, niscaya aku akan memerangi mereka sendirian." Sebuah sikap yang penuh berkah didukung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan penjaga bagi agama ini, yaitu As-Siddiq. Dia sangat teguh menghadapi fitnah yang besar ini. Keagungan orang ini terlihat sangat jelas dalam iman, keyakinan, dan pemahaman yang mendalam terhadap agama, sehingga Allah memberikan kemenangan dari sisinya. Tidak ada daerah di Jazirah Arab kecuali di sana terjadi kemurtadan dari sebagian penduduknya, sehingga As-Siddiq radhiyallahu an mengiringkan pasukan dan para gubernur kepada mereka guna mendukung orang-orang yang beriman di daerah tersebut. Tidaklah orang-orang musyrikin dan orang-orang mukminin bertemu di salah satu medan pertempuran kecuali pasukan As-Siddiq berhasil menundukkan orang-orang murtad di sana. Segala puji dan nikmat bagi Allah. Korban besar berjatuhan, harta rampasan diraih dalam jumlah besar. Dengan ini mereka menjadi kuat atas orang-orang musyrikin di sana. 1/5 dari harta rampasan tersebut dikirim kepada As-Siddiq untuk dibagikan kepada masyarakat, sehingga mereka pun menjadi kuat pula. Mereka pun bisa menyiapkan diri untuk memerangi siapa saja yang hendak memerangi mereka dari kalangan orang-orang Ajam dan orang-orang Romawi. Kelompok mata As-Siddiq, umat ini tidak terpejam sebelum dia mengirimkan pasukan-pasukan ke sana dan ke sini untuk membentangkan kaidah-kaidah Islam, memerangi para tagut, berbaju manusia sehingga orang-orang tersesat dari agama bisa dikembalikan. Kebenaran kembali kepada titiknya. Jazirah Arab tunduk pada Islam dan orang yang jauh sekali menjadi seperti orang yang sangat dekat. Kemenangan-kemenangan dan penaklukan-penaklukan berjalan silih berganti dengan karunia Allah, pemilik langit dan bumi. Orang-orang murtad berhasil ditanggulangi. Pasukan kaum muslimin mulai mengguncang orang-orang Romawi dan orang-orang Persia, dan kekuatan dan peralatan militer kaum muslim mulai muncul ke permukaan. Radhiyallahu an, orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran.
Abu Bakar radhiyallahu an menyiapkan pasukan besar di bawah komando Khalid bin Walid radhiyallahu an untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Semoga ia mendapatkan balasan siksa dari Allah apa yang menjadi haknya. Pasukan ini memeranginya dalam sebuah peperangan yang dahsyat sampai akhirnya kaum muslimin mengalahkan mereka. Musailamah terbunuh. Namun kaum muslimin juga membayar harga yang tidak murah dengan gugurnya para pembawa penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Ada yang berkata 700 orang, ada juga yang berkata bahkan lebih dari itu. Semua itu terjadi dalam peperangan Yamamah. Sehingga muncullah ide mengumpulkan Al-Quran. Sebelumnya tersisa menjadi korban. Kita simak kisah dari penulis Wahyu Rasulullah SAW, Sa'id bin Sabit. Sa'id berkata, Abu Bakar As-Siddiq memintaku menghadap pasca gugurnya para sahabat di perang Yamamah. Aku hadir padanya. Ternyata Umar bin Khattab telah berada di sisinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Umar telah datang kepadaku. Lalu dia berkata, sesungguhnya kematian telah menimpa banyak qurra, penghafal Al-Quran. Al-Quran pada perang Yamamah. Aku khawatir jika hal ini terus berlanjut, tidak sedikit Al-Quran yang hilang. Aku berpendapat agar engkau memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Maka aku berkata kepada Umar, bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar menjawab, demi Allah, ini baik. Umar terus menyampaikan pendapatnya kepadaku, sehingga Allah melapangkan dadaku untuk itu. Maka aku setuju dengan pendapat Umar dalam hal ini. Dalam sebuah riwayat, Zaid berkata, maka Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya orang ini mengajakku kepada suatu perkara, sedangkan engkau adalah menulis wahyu. Jika engkau menyetujuinya untuk tidak melakukannya, aku tidak melakukannya. Maka Abu Bakar menyebutkan pendapat Umar, aku tidak setuju. Maka Umar mengucapkan kalimat, apa yang menghalangi kalian berdua jika kalian berdua melakukan? Zaid berkata, maka kami berpikir dan kami menjawab, demi Allah, tidak ada satupun yang menghalangi kami. Zaid berkata, maka Abu Bakar berkata kepadaku, engkau seorang pemuda yang berakal, kami percaya kepadamu. Sebelum ini engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka terusulilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Zaid berkata, demi Allah, seandainya dia memintaku memindahkan sebuah gunung, niscaya akan lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran yang dia perintahkan kepadaku. Zaid berkata, aku berkata, bagaimana kalian berdua akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia menjawab, demi Allah, ini baik. Abu Bakar terus meyakinkanku, sehingga Allah melapangkan dadaku kepada apa yang dia lapangkan Abu Bakar dan Umar kepadanya. Aku pun menelusuri Al-Quran. Aku mengumpulkannya dari pelepah-pelepah kurma, dari batu yang dipilih dan dada manusia, hafalan mereka, sampai aku mendapatkan akhir surah At-Taubah bersama Abu Kuzaimah Al-Ansari. Aku tidak mendapatkan pada selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadaku seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Selanjutnya, suhuf lembaran-lembaran Al-Quran berada di tangan Abu Bakar sampai dia wafat. Kemudian di tangan Umar sepanjang hayatnya. Kemudian berpindah kepada
Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Abu Bakar mengangkat Umar sebagai khalifah. Pada saat ajal As-Siddiq radhiyallahu an sudah dekat. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan sebuah keberhasilan memadamkan fitrah ridah, gelombang pemurtadan. Penaklukan Islam terwujud dalam jumlah besar di zamannya. Allah telah menurunkan kebaikan yang melimpah untuk Islam dan kaum muslimin melalui kedua tangannya. Maka Abu Bakar melihat bahwa termaksud keutamaan jika dia mengangkat seorang setelahnya untuk meneruskan upaya perbaikan dan penyebaran dakwah serta membimbing manusia ke surga Allah yang Maha Penyayang. Jika diragukan bahwa pemilih orang sebelum As-Siddiq wafat akan menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan terhadap khalifah selanjutnya. As-Siddiq khawatir dirinya wafat, lalu orang yang paling pantas untuk memegang perkara ini menolak memegangnya karena zuhud dan kebersihan hatinya, sehingga memegang adalah orang yang tidak berhak untuk memegangnya. Dengan itu, dia telah menyia-nyiakan amanat. As-Siddiq melihat seharusnya mengangkat seorang setelahnya sebagai penggantinya. Dia mulai bertanya kepada para sahabat tentang pendapat mereka terhadap Umar. Maka para sahabat sepakat bahwa Umar adalah orang yang paling berhak memegang jabatan khilafah. Sekalipun di antara mereka ada yang khawatir Umar akan bertindak keras terhadap rakyatnya. Orang-orang yang khawatir ini tidak sadar bahwa terkadang Umar bersikap keras ketika dia khawatir ada seseorang yang berani kurang ajar terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terhadap khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka muncullah ketetapan pasti dari As-Siddiq radhiyallahu an. Dia memanggil Utsman radhiyallahu an dan berkata kepadanya, "Tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar bin Quhafah di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkannya dan mulai masuk ke alam akhir, di mana di sana orang kafir akan beriman, orang fajir akan menjadi yakin, dan orang yang berdusta membenarkan. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Lalu Abu Bakar pingsan. Maka Utsman menulis, sesungguhnya aku mengangkat atas kalian Umar bin Al-Khattab. Ketika Abu Bakar siuman, dia berkata, bacakanlah kepadaku. Maka Utsman membacakan kepadanya. Kemudian dia bertakbir dan berkata, aku melihatmu khawatir. Orang-orang akan berselisih jika aku wafat dalam pingsanku itu. Utsman menjawab, benar. Abu Bakar berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Lalu Abu Bakar menetapkan dan memerintahkan Utsman untuk membawa keluar surat wasiat tersebut, mengetahui bahwa nama yang tertulis dalam wasiat itu adalah Umar, maka orang-orang membaiatnya.